Ya, pemirsa, mengapa ekspresi dan juga gesture yang ditunjukkan hakim saat menyidangkan Ricky serta Kuat Ma'ruf berbeda dengan yang ditunjukkan saat mengadili Eliezer? Kita akan membahasnya bersama mantan hakim Asep Iwan Iryawan dan pakar mikroekspresi Monika Kumalasari. Kang Asep, Mbak Monika, selamat sore. Selamat sore, Mbak Pi. Selamat sore, Mbak Monika. Selamat sore. Baik, saya akan ke Kang Asep dulu. Kang Asep sebagai mantan hakim, apakah Kang Asep juga melihat ada perbedaan yang ditunjukkan dari hakim ketua, terutama Wahyu Iman Santoso saat mengadili Ricky dan juga Kuat, berbeda saat mengadili Eliezer? Apa catatan dan tanggapan dari Kang Asep? Yang pertama, jangankan hakim, orang pun nggak tiba-tiba marah kan kalau nggak dibikin jengkel, ya. Jengkelnya itu karena Bang Hakim sudah tahu dari pemeriksaan saksi-saksi. Hampir 4 saksi mengatakan bahwa ya kemudian Ridwan, kemudian Arif, kemudian ada 4 orang ya, Romer ya, bahwa itu bawa senjata dari tembakan gitu kan. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian yang kedua, bahwa peluru lebih dari 3 yang keluar dan Eliezer mengatakan 3 atau 4 menembak. Artinya ada penembak lain. Itu sudah menandakan adanya pembunuhan yang dilakukan selain oleh Eliezer. Yang di ruang itu kan selain PC ya tinggal FS, karena yang 2 menyangkal tidak ikut karena cuma pegang leher sama jongklokin. Nah, artinya apa? Kalau hakim sekarang ya dibuat jengkel, dibuat marah, ya pasti keluar. Jangankan hakim ya, Irfan Hakim pun diganggu masih marah, apalagi Christine Hakim gitu kan. Nah, hakim garis pun sama angkat bendera gitu kan. Nah, kembali ke persoalan ini, sebenarnya kan saya bilang sejak awal kalau hakimnya tegas, jelas, tuntas, tahan tuh dari mulai zaman si Susi, cepat juga tidak akan marah. Dan sekelas sopir, maaf sekali lagi. Ya KM itu coba udah berkuasa lebih tinggi dari segala-galanya, bisa menguasai arena, lebih berpengaruh, ditakutin. Karena ya sejak awal dikasih angin gitu. Coba kalau sejak awal, walaupun dia terdakwa, tapi sebagai saksi tahan dia, ya itu yang bisa lakukan. Yang pelih. Nah, ketika mereka berhadapan dengan saksi yang lurus-lurus, terangkan mengalir, apa adanya, gitu kan, delay itu, dia kan juga termangu-mangu, terpana, bahkan merinding sama mendengarnya. Uraian itu begitu jelas dari seorang yang memang ya dari jauh dari wilayah sana, kemudian orang kecil, pangkat rendah, tapi ternyata dia mengalir begitu saja gitu kan. Artinya apa? Ketika dia menyelesaikan sesuatunya tanpa beban, ya hakim juga percaya karena bersesuaian dengan kesaksian yang lain. Tapi sebenarnya kalau bagi saya sudahlah, ini kan sudah masing-masing memberi keterangan, hakim tinggal menilai mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Artinya apa? Ketika memang tidak sesuai yang harusnya dijadikan terdakwa sebagai saksi, sekarang tidak, mungkin besok panggil dokter mata, dokter THT, suruh diperiksa. Nah, lama-lama ya bakal dokter jiwa juga mungkin bisa. Itu daripada nanti hakimnya jadi hipertensi atau anemia, ya ini kan hiburan orang-orang anemia bagi hipertensi gitu kan. Ya karena kita bikin lucu gitu, asalnya kita marah ya udah bikin lucu-lucuan aja kan, lah gitu. apakah benar-benar hakim itu marah atau sebenarnya itu adalah bagian dari strategi hakim untuk menguji dan menggali keterangan dari saksi dan juga terdakwa? Di KUHP itu diatur hakim tidak boleh menyatakan ya, apalagi menyatakan kesalahan terdakwa. Ya, bohong, ya kemudian kau bikin bla 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 lah. Kita kan ucapannya termasuk itu sebenarnya secara etis nggak etis dikatakan oleh seorang hakim. Tapi kita bisa memahami hakim kenapa marahnya itu. Ya karena ini orang-orang ini membuat jengkel gitu. Ya manusiawi lah, hakim juga manusia. Ya sekali lagi itu udah lebih artinya apa? Kita sudah tebak putusannya ini pasti mereka bersalah. Cuman kan kita tinggal di hukumannya mati, seumur hidup atau penjaranya itu. Kalau hakim udah mengatakan itu tiba-tiba bebas atau hukumannya ringan, ya bertentangan sama hakim. Sama apa bedanya hakim sama RR sama KM sama FS sama PC sama-sama main lawak atau bikin sandiwara kan? Jadi sekali lagi jangankan hakim siapapun kalau dibikin memang jengkel setelah kita tahu dia ngebohong marah kok. Saya juga sering marahin mahasiswi walaupun mahasiswinya cantik saya marahi gitu walaupun ya cantik kan tapi saya marahin juga karena bikin kesel gitu kan. Apalagi seorang hakim menghadapi saksi terdakwa yang terang benderang dilakukan di ruang itu hanya 5 orang kok ya, hanya 5 orang. Ruangannya maaf ya tidak segede ruang badminton, ruang tamunya masih gede ruang tamu saya kok. Masa orang tidak mendengar? Masa orang tidak mendengar? Masa cuma lihat kaki? Tidak melihat, tidak tahu, tidak dengar gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Ricky dan Kuat Ma'ruf. Mungkin yang paling aman diperiksa sama dokter THT. Baik, Kang, kita ada Mbak Monika yang juga sudah bergabung. Mbak Monika, nanti kita akan minta tanggapan dari Mbak Monika. Kita putarkan bagaimana statement yang disampaikan. Mungkin Anda juga bisa melihat yang kita putar pertama adalah keterangan dari Ricky, tapi juga kami cuplik seperti apa ekspresi dari hakim. Kita saksikan bersama, lalu kita bahas setelah kita putar klip berikut ini.
untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi kamu ngomong nggak saya potong. Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Baik, ternyata hakimnya menggunakan masker, tapi mungkin apa yang bisa terlihat dari ekspresi hakim dan juga Ricky, saya akan tanyakan ke Mbak Monika. Seperti apa Mbak Monika membaca gesture baik ekspresi maupun gerak dari tubuh hakim dan juga Ricky? Pendekatan yang biasa dilakukan oleh hakim, ya, yang pertama adalah membuat seseorang itu adalah merasa guilt, ya, guilt atau seseorang menjadi merasa bersalah. Yang kedua adalah bagaimana membuat seseorang itu menjadi malu. Ya, dalam kondisi ini, ketika hakim menanyakan kepada Ricky Rizal, ya, cara yang dilakukan adalah dengan membuat shame atau ada rasa guilt atau membuat rasa bersalah. Pertanyaannya seperti apa sih? Ya, pertanyaannya adalah membuat kamu punya keluarga, anakmu ada 3 orang, kamu tidak sayang dengan keluargamu, sehingga rasa bersalahnya ini akan diamplifikasi oleh hakim. Ya, tetapi ketika hakim menghadapi kuat ma'ruf, ya, cara yang dipakai adalah membuat orang itu, ya, shame atau malu. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang dilakukan adalah kamu berbohong ya. Sejak kapan kamu merancangkan atau merencanakan pembunuhan tersebut? Nah, seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh hakim, pendekatannya kepada Ricky Rizal maupun kepada kuat ma'ruf ini berbeda, ya. Nah, kenapa seperti ini ya? Saya juga appreciate nih kepada para hakim yang sudah langsung praktek ya. Sebetulnya juga ketika menghadapi Ricky Rizal ya, karena temponya juga Ricky Rizal ini agak lebih kalem daripada kuat ma'ruf, sehingga pendekatan inilah yang dilakukan. Tetapi kalau kita lihat kepada kuat ma'ruf ya, banyak statement-statement hakim yang dipotong dan bahkan juga men-challenge hakim ya. Bahkan majelis hakim pun juga akhirnya mengikuti tempo atau suara dari kuat ma'ruf yang meninggi ya. Jadi dua-duanya sudah in the rapport dalam hal emosi. Nah, bagaimana dengan Ricky sendiri, Mbak Monika? Kepada kuat ma'ruf ya, statement-statementnya seperti tadi Kang Asep mengatakan bahwa ya harusnya tidak boleh digiring kepada bohong atau tidak gitu ya. Nah, tetapi ada strategi atau teknik yang membuat yang banyak dilakukan ya ketika seseorang itu mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong, terutama kepada orang-orang yang punya otoritas yang tinggi seperti hakim gitu ya. Dia akan menanyakan, kamu bohong ya? Nah, sebetulnya dengan pertanyaan kunci ini ya, ini akan menimbulkan respon dari seseorang ya. Nah, ini akan keluar yang disebut dengan sinyal-sinyal yang disebut dengan detection apprehension. Ya, apa itu gitu ya? Satu ekspresi atau gestur yang akan keluar ya ketika seseorang itu disangkakan berbohong. Jadi itu munculnya cepat sekali. Nah, kalau kita para gestur analis akan bisa melihat ekspresi-ekspresi tersebut. Baik, gitu Mbak ya. Monika, boleh kita putarkan supaya pemirsa memahami statement dan juga di bagian ekspresi manakah yang Anda sampaikan tadi. Anda sempat mengulas mengenai ekspresi dari kuat ma'ruf. Kita putarkan dulu supaya Anda bisa menganalisa lebih jauh dan ada gambaran bagi pemirsa kami apa yang Anda baca atau Anda analisa. Kita simak bersama. Si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau manggil? Lah karena di dalam nggak kelihatan. Artinya sudah dibagi tugas memang si Ricky untuk jagain Joshua di luar.
Kan begitu. Hah? Kalian sudah merencanakan dari awal. Tidak ada merencanakan yang mulia. Ya, Kalau itu saya kan bahasa pribadi, saudara. Ya makanya nggak apa namanya, kami nggak penting gitu loh. Kami hanya cross check saja keterangan saudara. siap yang mulia. Baik, ini mirip yang dijelaskan oleh Mbak Monika. Satu, yang kita lihat ada tertawa hakim ketika mendengarkan statement atau kesaksian dari Kuat Ma'ruf. Lalu Kuat Ma'ruf langsung menjawab, termasuk pertanyaan ini hakim mengatakan ya, ini sudah direncanakan. Lalu kemudian Kuat Ma'ruf mengatakan tidak direncanakan yang mulia. Apakah Kuat Ma'ruf berbohong atau tidak, Mbak Monika? Ya, jadi ini Kuat Ma'ruf itu kalau saya memperhatikan secara detail dari sidang kemarin, dari sidang ini ya, ini banyak sekali yang tidak kongruen antara apa yang dikatakan dengan apa yang diekspresikan. Terutama contohnya ketika, ya contohnya ketika dikatakan bahwa sejak kapan saudara ikut di dalam proses perencanaan pembunuhan ini, ya. Nah, itu ketika mengatakan saya tidak ikut, ya biasanya ketika seseorang mengatakan tidak ikut maka menggeleng. Tetapi ada kebocoran-kebocoran, ya, tetapi dia mengangguk. Nah, ini adalah merupakan satu leakage yang harus kita analisa. Kuat Ma'ruf ini terlalu banyak kebocoran-kebocoran seperti ini. Ya, nah ketika kita menyadari bahwa proses ini adalah merupakan berusaha untuk merecall memorinya, ya, memori adalah merupakan reconstruction process, gitu ya, sehingga jadi ketika satu informasi ada BAP-nya kemudian direvisi dan sebagainya, itu membuat bingung. Jadi secara kognisi juga ada kebingungan tersendiri, sehingga yang muncul adalah adanya banyak kebocoran dari mikroekspresinya. Baik. Dari yang Anda sampaikan tadi soal ada berbagai cara menggunakan guilt atau malu atau shame seperti itu. Apakah ternyata itu cara yang ampuh, terutama untuk menghadapi seorang Kuat Ma'ruf yang seakan-akan lebih berani menjawab hakim, Mbak Monika? Jadi pada saat proses melakukan interview atau investigasi seperti ini, ya, maka seharusnya ya yang terjadi adalah terdakwa atau saksi tersebut adalah in the report mengikuti caranya hakim. Tetapi justru malah leadernya di sini adalah malah Kuat Ma'ruf, gitu. Sehingga mau tidak mau hakim harus mengikuti, menyeimbangkan, ya. Nah ini yang terlihat berbeda ketika ya yang diinterview atau diinvestigasi ini adalah Ricky Rizal, gitu ya. Maka dengan tempo dan sebagainya, kemudian hakim juga mengikuti. Ya, artinya hakim ini sebetulnya memiliki keluasan, ya, atau fleksibilitas dalam menghadapi mereka. Nah, memang akhirnya menjadi seperti tadi Kang Asep bilang bahwa menjadi emosi yang sangat, karena ketika ditanya, kamu tahu rumah di Magelang sebesar apa? Kemudian dikatakan bahwa ada 2 kamar di situ. Ketika Susi datang, Susi yang tidur di kamar dia tidur di garasi. Sehingga keceplosannya juga seperti ini. Kenapa nggak kamu tidur sama Susi? Gitu ya. Nah ini juga mungkin udah saking loading juga, karena terlalu banyak yang berlainan gitu Mbak Afi. Ya. Baik. Ya. Kang Asep, saya lihat Anda tertawa dan kemudian mengangguk-angguk mendengar penjelasan dari Mbak Monika. Anggaplah anggukan itu kurang lebih setuju atau sepakat dengan apa yang disampaikan. Kang Asep, seperti apa tanggapan Kang Asep mengenai analisa yang disampaikan oleh Mbak Monika? Apakah memang benar hakim itu seperti itu untuk menggali dan juga menguji keterangan dari terdakwa maupun saksi? Ya, jadi tepat benar yang katakan oleh Mbak Monika, Mas Hukum, tepat dan benar. Jadi kan kalau kamu tidak harus goyang, bukan begini gitu kan. Kemudian juga cara-cara hakimnya memang nggak boleh menjerat segitu kurang. Tapi sebenarnya dulu kalau saya pengalamannya menghadapi orang-orang yang ngeyel, ya bandel-bandel, apalagi mantan preman, ya, yang suka bohong, gampang. Ya, apalagi kalau setelah berkedudukan sebagai saksi, selalu saya tahan gitu kan. Biar dia nyaho gitu kan, kalau ditahan dia bingung, nggak tertekan kan, walaupun dia sedang tahanan, ditahan tuh bikin, ini udah ditahan, nanti perkaranya pokoknya ditahan lagi, nah itu semakin tekanannya semakin berat, artinya ada ketakutan gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, nah hakim kan kita
biasalah kalau hakim itu dikadalin, tapi kan hakim harusnya jadi dinosaurus gitu kan. Jadi ketika melawan orang-orang yang maaf sekali lagi ya berbohong, ya senjata hukumnya tadi disediain, tapi senjata bertanyanya tidak cara begitu gitu kan. Cara itu misalkan gini ya, ketika tahu dia bohong ya biasanya kalau saya dulu ya teman-teman lainnya berhenti dulu gitu kan, berhenti dulu biar dia tenang, langsung maju pertanyaannya ke unsur gitu kan. Jadi kan kayak tadi misalkan gini ke unsur tuh, kok kamu cuma lihat kaki, masa lihat kaki, kalau lihat kaki masa ke atasnya nggak lihat, kalau orang lihat masa lihat kaki nggak lihat atas, emang lagi noong gitu, lagi gimana gitu kan, nggak mungkin hanya lihat kaki, emang dia lagi jongkok, kalau dia lagi berdiri nggak mungkin cuma lihat kaki, pasti kepala sampai ujung kelihatan. Nah itu yang perlu ketenangan hakim gitu. Nah kedua, misalkan ketika menghadapi orang-orang yang tenang ya semacam tadi yang dijelaskan oleh Mbak Monica, si Ricky Rijal itu dengan semacam bahwa Anda berdosa, kasihan anak istri gitu kasihan kan. anak keluarga. Sebenarnya keluarganya gitu. Sebenarnya nggak usah dikasih itu juga gampang kok sebenarnya Ricky Rizal itu kan. Tinggal mengatakan ya dibalikan orang suka mengatakan fait accompli itu kan misalkan gini. Ya, masa Anda di ruangan itu ruang kecil itu tidak mendengar? Itu dentuman kan berkali-kali. Langsung saya praktekkan biasanya di ruangan itu atau langsung sidang ke tempat. Ayo kita datang ke ruang tempat itu ke sidang ke tempat kejadian. Untuk membuktikan. Atau senjata itu sidang ke tempat istilahnya. Pistol nyalakan. Masa nggak ngedengar? Sekali aja pasti dengar gitu. Kalau berkali-kali masa nggak dengar? Dia masukkan orang dua itu, masukkan Joshua itu orang berdua itu. Bahkan nggak mungkin kalau dia tidak mendengar atau tidak mengerti. Atau katakan ada sambil dia mendengar HT yang bertentangan dengan Romer. Jadi hal-hal itu sebenarnya memang kembali lagi jam terbang yang ini sebenarnya secara ilmunya ya kita udah tahu praktek yang bisa dibaca oleh Mbak Monica. Kalau Mbak Monica bisa menuangkan dalam bentuk ilmu dan ilmunya ada. Kalau kami dulu hakim itu cuman ya spontanitas saja alami gitu. Kalau aja tuh hakim-hakim memang yang lurus, tapi kalau hakim bengkok ya ke bawah bengkok. Kang, dengan perbedaan sikap hakim terhadap Ricky dan Kuat Ma'ruf lalu juga terhadap Eliezer, ini beda sekali gitu. Apakah hakim seakan-akan bisa dikatakan menunjukkan tanda kutip keberpihakan hakim terhadap kasus ini, atau jangan-jangan karena Eliezer justice collaborator maka bersikapnya berbeda hakim terhadap dua terdakwa lainnya seperti Ricky dan Kuat Ma'ruf? Katakan oleh Mbak Monica ini hanya cara aja yang memang teorinya Mbak Monica yang lebih paham, lebih tahu, cuman caranya jam terbang pengalaman. Jadi menghadapi misalkan ya pembohong, penjahat, penipu, itu memang hakim akan punya caranya menghadapi politikus. Pada saat kita menghadapi orang-orang yang misalkan diseganin, itu akan berbeda. Memang hakim semua tidak mungkin perlakuannya akan sama tadi. Cuma tadi kan hakim itu berdasarnya dari pengalaman, bukan teori. Kalau teorinya kan Mbak Monica yang lebih tahu. Nah pengalaman itu seperti gini, paling gampang inilah. Ya, saya kan menghadapi mahasiswa, berbeda menghadapi dosen, berbeda menghadapi yang lain. Hakim pun sama di ruang sidang, jadi udah tahu sejak awal juga loh si RR tuh kok begini, si KM tuh begini. Nanti waktu sidangnya PC sama FS itu kan kelihatan. Saya udah sangat menantang kan. Saya pengen lihat hakim tuh bersikap keras seperti waktu menghadapi Susi dan Kodir gitu kan. Atau saya yakin perdebatannya nanti hakim ini akan kesel juga menghadapi terutama FS ya. Seperti menghadapi polanya akan sama seperti menghadapi KM. Nah itu teorinya Mbak Monica lah kalau saya tahunya praktek. Sama juga nanti. Silakan sama juga dengan siapa, Kang Asep? Sebelum kita tutup diskusinya. PC polanya sama dengan RR nanti. Coba aja lihat besok. Ketika ada PC pasti lebih banyak nanti hakimnya. Cuma nanti ada hakim yang pertanyaannya cukup bagus, yaitu hakim sebelah kanan ya, itu hakim yang anggota pertama ya, itu tuh agak sedikit masuk tuh biasanya agak sedikit nyindir-nyindir tuh hakim yang satunya ya. Nah kalau hakim yang sebelah kiri yang anggota termuda, nah itu suka langsung masuk ke sasaran dia gitu kan. Tapi kalau hakim yang sebelah kanan suka, loh Anda ngomong gini, ya nggak mungkin lah ngomong begini. Nah itu kan ada beberapa pertanyaan, coba perhatikan, pasti Mbak Monica memperhatikan itu. Sepertinya setelah diskusi dan analisa kita ini besok di persidangan pemirsa dan juga masyarakat juga fokus melihat seperti apa cara hakim menggali termasuk ekspresi dan nada bertanya kepada para saksi dan terdakwa. Oke, baik. Mbak Monica, Kang Asep, terima kasih banyak. Menarik sekali diskusi kita. Terima kasih untuk waktu dan keterangan Anda di Prime Time News malam hari ini.